Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Bahagia sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara rutin kita Maximac Virtual Presentation, di mana pada siang hari ini kita akan sama-sama mendapatkan edukasi atau pembelajaran yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Iskandar Junaidi untuk pendalaman terkait dengan masalah kesehatan dan penanganannya menggunakan produk-produk dari Maximac. Baik Bapak Ibu, narasumber kita Bapak Dr. Iskandar Junaidi sudah 25 tahun berkarya di farmasi, kemudian juga di herbal dan estetik, yaitu DPT Sanbe, PT Bayer, PT APL, PT Elken Internasional, dan PT GIN Internasional. Juga di Eka Hospital, kemudian juga di PT Surgika. Beliau berperan sebagai bidang estetika dan laser. Kemudian juga beliau sampai saat ini masih buka praktek ya secara aktif dokter sebagai dokter umum dan estetik, yaitu di daerah Gading Serpong Tangerang ya. Kemudian beliau juga adalah seorang penulis buku sejak tahun 1997, menulis lebih dari 20 buku, dan buku-buku beliau telah banyak diterbitkan diantaranya oleh PT BIP atau Gramedia Kompas Group dari Jakarta, kemudian dari penerbit Andi Yogyakarta, dan contoh buku-buku yang telah diterbitkan seperti Mencegah dan Mengobati Masalah Sakit Sendi, kemudian Panduan Obat dan Suplemen Indonesia, kemudian buku panduan menangani stroke, dan juga panduan lengkap mengenai kanker serviks, dan masih banyak buku-buku lainnya. Baik Bapak Ibu, beliau adalah seorang juga trainer ya, di mana beliau mengisi di berbagai seminar juga simposium baik tingkat nasional maupun internasional. Dan pada siang hari ini bersyukur sekali di tengah kesibukan beliau, kita akan sama-sama mendapatkan edukasi yang materinya adalah tentang infeksi saluran pernapasan. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Pagi Pak Dokter. Semangat pagi Pak Dokter, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Aminuddin yang sudah membuka acara ini. Juga ucapan terima kasih Pak kepada Pak Hari Sutanto, owner Maximac, yang terus melanjutkan acara Zoom meeting ini. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join, yang sudah hadir pada saat ini. Kita akan sama-sama belajar dan mengenal lebih jauh mengenai penyakit sehari-hari yang sering kita alami, yaitu penyakit saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan ini ya memang infeksi yang kerap kita alami ya, siapapun mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sering mengalami infeksi saluran pernapasan. Khususnya kita akan belajar mengenai penyakit flu. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, organ pernapasan kita itu ya seperti ini. Jadi mulai dari atas di sini hidung, kerongkongan, masuk ke bawah nih kerongkongan kita, masuk ke saluran pernafasan nih paru-paru ya, paru-paru kita nih, kiri kanan. Nah, dari paru-paru ini nanti ada cabang-cabang kecil, namanya bronkus di sini, kemudian bronchiolus yang kecil lagi. Nah, dari bronchiolus ini nanti kita lihat kalau diperbesar ya seperti ini. Jadi susunan sel-sel yang ada di paru-paru organ pernafasan kita ini ya seperti ini. Jadi banyak gelembung-gelembungnya di sini. Ini yang berfungsi untuk membantu melancarkan pernapasan, juga sedikit menghasilkan lendir di sini ya, dari sini, sehingga kita bisa bernapas dengan baik. Nah, organ pernapasan ini kan memang jarang kita terlalu memperhatikannya ya. Yang sering kita concern itu penyakit-penyakit kronis yang lain, seperti misalnya penyakit jantung, stroke, diabetes, dan lain-lain. Nah, kita merasakan
betapa penting saluran pernafasan ini ketika ada COVID ini. Dulu waktu sebelum ada COVID, penyakit flu, seperti biasa kita tidak terlalu concern dengan saluran pernafasan karena memang flu tidak sampai menyerang atau merusak sel yang ada di paru-paru. Tidak sampai menghentikan suplai oksigen yang kita perlukan setiap detiknya. Ya. Tetapi dapat terjadi juga penyakit infeksi flu yang berat itu kan mirip nanti seperti penyakit COVID ini yang bisa menyebabkan keadaan yang lebih berat bila tidak ditangani dengan serius. Nah, kalau kita lihat penyakit saluran pernafasan itu ya, kita akan utamanya concern ke infeksi saluran nafas, infeksi saluran pernafasan atas. Jadi tidak sampai ke paru-paru ini, Bapak Ibu yang kita bicara saat ini, hanya mulai dari hidung sampai ke kerongkongan. Karena itu infeksi yang sering terjadi di situ. Jadi infeksi itu ya kita sebut infeksi bila ada masuknya sumber infeksi, mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung atau pernapasan. Ya, mulai dari hidung sampai ke alveoli itu. Nah, biasanya infeksi ISPA ini, infeksi saluran pernapasan atas, ini berlangsung sekitar 14 hari biasanya. Nah, kalau kita daya tubuhnya masih oke, masih kuat gitu ya, imunnya kuat, biasanya ini kan akan sembuh sendiri. Dalam beberapa hari setelah infeksi, ya sekitar 5 hari sampai seminggu gitu, itu bisa sembuh sendiri. Jadi memang penyakit yang disebabkan oleh virus ini umumnya akan sembuh sendiri dalam artian memang diatasi, diterapi dengan imun tubuh yang kuat. Jadi kalau imun tubuh kita masih kuat, infeksi virus seperti flu ini akan hilang dalam hitungan hari, ya sekitar 7 hari. Nah, kita lihat. Jadi kalau untuk saluran pernafasan ini sebenarnya ada 2 pembagiannya. Satu, saluran pernafasan atas, ya yang sering kita alami itu ya, rinitis, faringitis, bisa sampai ke telinga tengah, kita sebut otitis media. Yang berikutnya infeksi saluran pernapasan bawah, itu mulai dari laringitis, jadi dari laring ke bawah, ke bronkitis, dari laring ke paru-paru, laringnya laringitis atau tonsil gitu ya. Kemudian paru-parunya yaitu bronkitis, bronkiolitis yang lebih kecil lagi, dan pneumonia, infeksi paru-paru secara umum. Nah, ini yang diserang COVID itu ya infeksi bawah ini yang berbahaya ya, selain saluran nafas atas. Nah, jadi kalau gejala flu ya kita umum sudah ngalami ya, flu lah ada meler, ada ingus gitu ya. Kadang ada bersin-bersin, batuk, demam. Ciri khas dari infeksi virus salah satunya juga pegal linu. Jadi sendi otot nyeri, pegel, ada sakit kepala. Nah, kadang-kadang memang yang berat sesak nafas karena ada lendir, hidung kita tersumbat oleh lendir, cairan yang berlebihan sehingga sulit bernafas. Penyebab ISPA, saluran nafas atas ini, infeksi saluran nafas atas ini bisa karena virus, bakteri, atau jamur. Jadi ini sumber infeksinya umumnya 3 ini. Nah, influenza itu sendiri penyebabnya itu karena adanya virus influenza. Jadi langsung disebut virus influenza, kita disebut penyakit influenza. Jadi nama virusnya memang virus influenza. Jadi virus banyak jenis ya. Nah, virus flu ya namanya virus influenza, sangat menular ya kalau kita lagi flu itu. Kita bicara dekat dengan mereka yang mengalami flu atau dia bersin, kena percikannya, atau saat bicara kita kena percikannya, itu kalau imun lagi tidak kuat bisa langsung tertular, besoknya itu bisa langsung mengalami flu juga. Nah, infeksi flu ini kadang-kadang bisa mengalami infeksi serius ya, terutamanya ke paru-paru, pneumonia. Nah, terjadi gangguan di paru-paru. Kalau infeksinya berlanjut menjadi pneumonia atau mengalami kerusakan paru-paru yang lebih parah jika berat ini kalau tidak diobati. Nah, untuk kita ketahui virus influenza itu ada 3.
ya. Ada yang di permukaan antigen, ada lagi yang di memakai istilahnya apa, zat hemaglutinin, atau memakai juga suatu zat lain yang namanya neuramidase. Ini dua zat terakhir ini bekerjanya langsung di dalam cairan tubuh kita, sedangkan yang permukaan dia menempel, virusnya menempel dulu, baru kemudian menginfeksi. Nah, tipe dan jenis flu, ya ada 3 juga, influenza A, influenza B, dan influenza C. C ini jarang dilaporkan ya, karena gejalanya biasanya ringan. Yang B umumnya lebih ringan juga. Jadi yang berat itu yang tipe A. Penyakit sedang sampai berat, bisa mengenai kelompok umur berapapun, dan bisa mengenai manusia dan hewan atau babi dan lain-lain. Nah, makanya kan dulu pernah sering ya wabah flu babi. Nah, kalau flu ini biasanya kan menyerang hampir semua makhluk hidup ya, termasuk babi itu. Nah, flu babi itu kalau flu-nya sudah mengalami sedikit modifikasi, multiplikasi, selain dia menginfeksi babi, dia bisa menginfeksi manusia. Dan jika itu terjadi, maka biasanya menjadi wabah, karena virus yang sudah regenerasi, multiplikasi dari hewan ke manusia itu biasanya lebih kuat daya tahan hidupnya, lebih kuat juga dalam menginfeksi dan menyerang orang lain. Kita lihat sini. Nah, ada lagi yang kita sebut influenza musiman. Jadi tadi ada yang rutin ya, karena memang ada infeksi virus influenza yang memang ada selalu di sekitar kita, itu flu itu ya, influenza itu. Ada juga yang namanya infeksi flu musiman. Jadi datangnya itu ya musim-musim tertentu. Nah, ini biasanya cukup berat ya. Kalau di Amerika itu bisa menyebabkan kematian tuh. Setiap tahun itu karena influenza itu bisa 20.000 loh, lumayan ya, banyak nih. Nah, di kita di Indonesia ya selalu ya, belum ada laporan pasti. Tetapi dari survei SKRT, survei kesehatan rumah tangga itu tahun 92 sampai tahun 1995, infeksi saluran nafas ini menduduki urutan ketiga penyakit jantung dan infeksi parasit. Jadi posisi ketiga dia sempat dikatakan mewabah ini ya, tahun 92 sampai tahun 95 ini. Dan di negara 4 musim, kasus flu musiman ini biasanya meningkat pada musim dingin. Kenapa meningkat musim dingin? Biasanya kalau musim dingin itu umumnya membuat organ pernapasan kita, hidung sampai ke bronkus itu kan di dalam tubuh kita itu ada bulu getar, ada vili ya. Itu yang membantu mengeluarkan sumber infeksi termasuk virus ketika masuk. Jadi dilontarkan dalam bentuk bersin misalnya, atau dibatukan gitu ya. Itu dalam rangka membuang sumber infeksi yang masuk. Nah, kalau dingin, vili atau bulu-bulu getar itu kaku, keras, sehingga dia tidak bisa merefleks untuk melontarkan virus yang masuk. Dan lagi kalau dingin, bulu-bulu getar kita yang ada di hidung itu ya, itu kurang sensitif, jadi seperti baal gitu ya. Kalau kita tahu kan kalau dingin itu seperti ada baal sedikit, jadi dia kurang sensitif. Dan karena dingin juga vili-vili ini akan lebih kaku, lebih keras ya, tidak fleksibel, sehingga tidak bisa melontarkan virus yang masuk. Itu sebabnya kasusnya meningkat pada saat-saat musim dingin. Nah, ini juga sering terjadi di kita ya, kalau musim hujan, sering ya orang tua kita dulu bilang, ayo jangan mandi air hujan, jangan main-main di saat hujan. Ya, nanti masuk angin katanya gitu ya. Padahal sebenarnya intinya itu ketika kita mandi dengan air yang banyak ya, seperti saat hujan itu, hujan deras itu,
Dan saat hujan kan biasanya suhu bumi kan lebih rendah. Ditambah lagi kalau hujan kita kena air, suhu tubuh kita juga rendah, lebih rendah dari biasanya. Dan itu akan mempengaruhi efeknya ke bulu-bulu getah yang ada di hidung kita akan jadi lebih kaku dan kurang sensitif, sehingga gampang mengalami flu. Karena kita tahu flu ini kan, virus flu ini ada di sekitar kita, dia selalu ada. Ketika tubuh kita tidak berada dalam kondisi yang sebenarnya, kurang fit, imun turun misalnya, dan karena suhu dingin itu vili-vili bulu getah kita tidak berfungsi dengan baik, masuklah virusnya, virus flu ini. Ketika masuk, imun rendah, jadilah dia berkembang menjadi penyakit lah, kena flu seperti itu ya. Atau saat capek, kalau capek juga kan imun kita cenderung turun, atau kurang tidur, imun kita juga turun, kekuatannya berkurang. Nah, itu gampang infeksi. Yang paling sering itu ya infeksi flu ini. Kalau kita capek, kurang tidur ya, itu biasanya terjadi. Nah, cara penularannya melalui udara dan melalui percikan ludah, droplet ya. Jadi ya mirip COVID. Cara penularannya 2. Kemudian dia cepat sekali timbul gejala. Begitu kita tertular hari ini, besok itu sudah dalam hitungan jam ya, sekitar 6 jam sampai 24 jam itu sudah timbul gejalanya. Cepat sekali virus ini. Karena kalau seseorang mengalami flu, itu virus flu-nya itu sangat banyak, sehingga ketika dia batuk, dia bersin, dan kita ada di sekitarnya, itu langsung menyebar banyak sekali. Bahkan di dalam rumah itu bisa tertular semua itu ketika ada satu orang yang mengalami flu berat ya, ketika dia bicara atau dia batuk atau dia bersin, itu virus langsung menyebar di rumah itu dan menulari mereka yang imunnya rendah atau kurang sehat atau tidak fit gitu ya. Jadi memang melalui udara dia menyebarnya, dan yang melalui udara kan cepat sekali karena setiap orang bernafas mengambil udara. Jadi ikut menghirup virus yang ada di udara sekitarnya, masuk ke tubuh kita ya. Nah, tapi virus flu ini kan tidak heboh ya kalau tidak jadi wabah seperti flu babi, flu MERS, SARS, flu Timur Tengah gitu ya. Tidak, walaupun dia wabah tidak seheboh COVID karena dia tidak menghambat udara masuk atau tidak merusak paru-paru, sehingga orang tetap dapat oksigen walaupun agak susah bernafas, sesak ya, ketika cairannya banyak, lendirnya banyak, susah bernafas, terus bisa dari mulut orang bernafas. Jadi tidak terlalu besar risiko untuk menjadikan kematian. Nah, tetapi COVID ini lain, makanya heboh ya. COVID itu membuat cairan lendir di saluran pernapas itu kental, sehingga dia menghambat kita yang mau bernafas. Itu saja bedanya. Target utamanya ya, COVID itu di saluran pernapasan dan di paru-paru. Nah, diagnosanya ya melalui klinis ya, biasanya udah kelihatan kalau orang flu itu jelas. Tetapi ada yang perlu juga didiagnosa dengan usap tenggorokan ya. Persis ini ketika COVID kan kita usap juga hidung atau tenggorokannya gitu ya. Nah, biasanya itu dalam 3 hari baru bisa kita ambil ya. Ketika 3 hari itu ada di sana biasanya virusnya. Atau kita tanam, kita kultur, nanti tumbuh kelihatan virusnya itu ya. Kemudian bisa juga melalui darah, serologi, melihat antibodi, melihat antigen, kapan dia terserang, apakah sudah antibodi atau tidak ya, itu bisa dicek. Ya seperti alat lipid yang kita pakai sekarang gitu ya. Juga bisa melalui PCR dan lain-lainnya, biasanya ada pemeriksaannya. Tapi kalau flu tidak perlu banyak lah diagnosa seperti ini ya, kalau tidak sulit. Biasanya dari gejala sudah kelihatan. Nah, terapi umumnya sih kita terapi kalau flu itu hanya suportif ya, simptomatis. Artinya hanya gejalanya yang kita atasi. Misalnya ada demam ya kasih obat demam. Ada batuk, kita beri obat batuk. Kalau lendirnya kental,
banyak lendir, ya kita beri obat yang mengencerkan lendir atau membantu pengeluaran lendir dari tubuh kita. Apalagi kadang ada diare, ya kita beri obat diare. Jadi walaupun flu ya, ketika banyak gejalanya, ya akan banyak obat yang diminum. Terkadang pasien kalau diberikan resep, loh kok hanya flu tapi obatnya kok banyak gitu ya. Nah, karena memang untuk penyakit kan obat itu target terapinya, obat itu, setiap obat itu hanya satu gejala. Untuk demamnya, untuk batuknya, untuk diarenya itu beda-beda. Ya hanya ada beberapa obat yang bisa dipakai satu untuk banyak gejala, misalnya paracetamol. Paracetamol itu kalau untuk di flu ini bisa mengatasi demam, nyeri sendi otot bisa juga diatasi dengan paracetamol, tapi kalau untuk nyeri dosisnya harus ditingkatkan. Karena paracetamol itu fungsi utamanya hanya antipiretik, menurunkan demam, mengatasi demam. Ya. Kalau untuk nyerinya, analgetiknya itu dia perlu tingkatkan dosisnya. Nah, biasanya kita berikan dosis tinggi ya. Ketika seseorang kena flu, supaya nyeri yang berkurang dikasih lebih tinggi. Nah, untungnya ya juga sekarang obat flu ini dalam satu kemasan ada untuk batuknya, ada untuk lendirnya. Jadi minum satu kapsul, satu tablet itu sudah mengcover banyak gejala. Tetapi kalau mau dipisah satu-satu, sebenarnya banyak obat yang diberikan ketika mengalami flu atau infeksi virus flu influenza. Nah, kalau sudah ada gangguan pernafasan, kita juga rawat pernafasannya, misalnya inhalasi, menghirup udara yang panas, uap yang panas, berada di ruangan yang hangat gitu ya. Itu dalam rangka untuk mengencerkan lendir yang ada di saluran nafas. Berikan obat atau suplemen yang ada antiinflamasinya, mengatasi radang. Nah, kadang juga diberikan obat yang bisa membantu imun kita lebih kuat. Kita sebut imunomodulator ya, banyak itu obatnya. Suplemen juga ada yang berfungsi itu ya. Nah, antibiotik juga kadang diberikan untuk mereka yang mengalami flu. Biasanya antibiotik ini kita berikan 3 hari setelah flu. Ketika flu-nya belum sembuh ya, setelah minum obat yang mengatasi gejala simptomatis ya, kalau 3 hari belum sembuh biasanya ada infeksi sekunder. Karena selama infeksi flu itu daya tahan tubuh kita rendah. Dengan adanya flu biasanya kita kurang nutrisi, selera makan berkurang, ya makannya sedikit, sehingga itu sangat menurunkan daya tahan tubuh kita untuk menghadapi bakteri yang ada di saluran napas dan di dalam tubuh kita. Ya, di kerongkongan kita, hidung kita ini kan ada bakteri. Ketika daya tubuh kita turun, dia akan jadi bisa menginfeksi kita. Nah, kan biasa tuh, setelah 3 hari, 4 hari, mulai ya, biasanya tenggorokan kita gatel. Jika menelan ada nyeri, ya kan? Jika menelan ada nyeri. Nah, biasanya itu kita tandai itu sudah ada infeksi. Sudah ada infeksi bakteri, dan biasanya kita berikan antibiotik di situ. Itu tanda bahwa kita sudah mengalami infeksi sekunder. Tetapi kenyataannya ya sekarang Bapak Ibu, seringkali ketika mengalami flu, saat berobat, untuk mencegah infeksi sekunder, biasanya kita sudah langsung berikan antibiotik. Jadi selain obat flu, di situ ada antibiotik, ya, untuk mencegah. Ya, biasanya kalau kita cepat ya, Bapak Ibu kalau mengalami flu biar cepat, itu begitu mengalami misalnya ada gejala, kok kayak badan gak enak ya, demam, kemudian mulai ada bersin gitu, sudah mulai ini kayak hidungnya kok ada meler-meler sedikit, itu segera minum obat flu dengan dosis agak tinggi. Ya, kalau pertama itu untuk mengatasi itu misalnya obat flu 3 kali 1 tablet, minum saja yang pertama itu 2 tablet, baru kemudian diikuti 1 tablet. Nah, itu biasanya cepat menghalangi dan flu-nya biasanya tidak jadi. Ya,
langsung dihambat gitu ya, ditunda. Karena dengan begitu virusnya tidak banyak yang masuk dan kita selera makan masih bagus, masih baik, sehingga kita makan gejala tubuh yang tidak enak yang membuat kita selera makan turun itu seperti demam dan lain-lain sudah belum sempat tinggi, kita sudah berikan obatnya sehingga kita tetap kuat imunnya. Nah, biasanya flu-nya ini tidak muncul gitu. Jadi kalau ada gitu cepat saja minum obat flu. Nah, untuk pencegahan ini seperti COVID lah ya, mirip virus ini. Kita cuci tangan. Ya, hindarilah daerah sekitar muka itu, mata, hidung, mulut. Hindari kalau megang sesuatu itu cuci tangan dulu sebelum kita pegang daerah muka kita gitu, wajah. Hindari kontak dengan orang lain, terutama yang sakit. Nah, ini makanya ini kebiasaan kita ya dulu sebelum COVID, ada apa-apa, misalnya jabat tangan, itu sebenarnya jabat tangan itu kurang higienis sebenarnya ya. Karena apa? Kita tidak tahu tangan orang yang kita jabat itu sudah megang apa saja, kan kita tidak mengerti. Ya nggak mungkin sudah sedang ngupil, megang ini, megang itu, atau megang yang kotor belum sempat dicuci, atau mencucinya tidak bersih. Nah, ketika kita jabat tangan, kita juga langsung makan mungkin juga ya, atau kita pegang daerah muka kita, hidung, mata, mulut. Nah, sudah gampang terinfeksi. Nah, maka biasakan mencuci tangan itu penting sekali. Jadi ketika kita ada acara, ketemu banyak orang, salaman, itu pastikan tangan yang sudah salaman itu, megang banyak tangan orang itu, jangan sentuh daerah muka. Ketika selesai salaman, begitu ada waktu, segera cuci tangan. Atau pakai tisu basah. Atau pakai hand sanitizer, langsung bersihkan. Nah, baru kita enak, bebas. Ya, jadi ketika salaman kita belum sempat cuci atau sterilkan tangan kita, dibuat higienis, jangan pegang daerah muka. Itu biasanya cepat terserang penyakit yang terkait dengan virus. Ya, segera cuci. Vaksinasi. Jadi flu, vaksinasi. Cukup efektif ini, Bapak Ibu. Ya, bisa mengatasi penyakit itu, bisa mencegah sekitar 70-90%. Orang tua bisa juga berkurang penyakitnya. Kalau mengalami flu pun tidak akan jadi berat kalau vaksin flu ini. Nah, sekarang kegunaan lain dari vaksin flu ini juga bisa membantu mengatasi, membantu meringankan, mencegah infeksi atau meringankan ketika seseorang terpapar dengan mereka yang positif COVID-19. Ini bisa membantu ini vaksin flu. Karena COVID ini kan jenis flu yang meregenerasi diri, multiplikasi. Dia berbeda sedikit dengan induknya, yaitu virus influenza itu. Itu kan asalnya dari situ. Jadi ketika kita vaksin flu ini cukup efektif nih Bapak Ibu. Jadi pilih vaksin yang ada 4 strain virus flu di dalamnya. Jadi vaksin itu ada 2 jenis. Ada yang di satu kemasan itu vaksin flu ada 2 strain virus. Ada yang 4 jenis virus. Nah, pilih yang 4. Nah, itu kan akan lebih banyak mengcover jenis-jenis virus lain yang kemungkinan ada di sekitar kita yang bisa menginfeksi kita. Seperti misalnya COVID ini. Ya, kalau mau dinilai ini Bapak Ibu sebenarnya ya, sudah lama itu saya sejak dulu itu bicarakan sebelum heboh-heboh vaksin itu 4-6 bulan yang lalu itu, kalau diminta pilih, misalnya nih diminta pilih harus memilih vaksin COVID atau vaksin flu. Nah, pilih yang mana? Kalau saya sih dari dulu saya bilang lebih baik saya vaksin flu.
Satu, vaksin flu itu ada 4 strain virus. Jadi ketika kita ada antibodi setelah vaksin flu itu, antibodi kita itu bisa mengcover banyak virus, minimal 4 yang divaksin itu, beserta turunannya. Salah satu turunannya ya dari COVID ini, sekarang kan COVID, jadi bisa mengcover juga COVID. Itu satu. Kedua, harganya murah. Vaksin flu itu ya harganya ya antara 300 sampai 400 ribu sekali vaksin, dan itu setahun sekali vaksinnya. Atau kalau kita mau lebih aman, 9 bulan sekali. Kan oke ya, 9 bulan hanya sekitar 300 atau 400 ribu. Tapi mengcover banyak virus di dalamnya. Nah itu, disuruh pilih ya pilih vaksin flu. Kalau disuruh pilih ya, kalau diminta pilih. Kenapa tidak pilih COVID? Satu, COVID. Vaksin COVID sekarang ini, kan waktu dibuat vaksin ini virus coronanya yang generasi pertama kan, waktu terjadi pertama kali serangan wabah virus corona kan, ketika berapa bulan dibuatlah vaksinnya. Nah baru keluar hari ini vaksinnya, karena perlu dicoba, di trial, setahun, 2 tahun gitu kan, 9 bulan, setahun atau 2 tahun. Sekarang kan belum tahun, dipercepat dipakai gitu ya, dengan skala risiko gitu. Nah itu generasi pertama vaksin COVID. Sedangkan sekarang ini generasi COVID yang ada kita, yang sedang kita hadapin ini sudah masuk ke generasi ketiga atau keempat. Jadi untuk COVID-nya sendiri pun yang kita vaksin ini, perlindungannya itu tidak akan terlalu tinggi, mungkin di bawah 70%, karena virus corona yang kita hadapi sekarang ini berbeda dengan yang pertama. Jadi vaksin yang kita terima ini bisa saja tidak terlalu efektif untuk COVID yang sekarang, virus corona yang sekarang, karena udah bergenerasi, udah berubah, gennya berubah, DNA-nya berubah, RNA-nya berubah, ya, jadi kurang kena. Kemudian antibodi yang dihasilkan dari vaksin COVID ini, dari vaksin COVID ini hanya bertahan, belum diketahui ya berapa lama bertahannya, belum diketahui berapa lama bertahannya. Ada yang bilang 3 bulan, 6 bulan gitu ya, paling lama 9 bulan. Jadi nanti vaksin COVID ini katakanlah 9 bulan, tiap 9 bulan harus vaksin lagi. Sedangkan harganya tinggi kan, harganya tinggi. Cover virus corona yang sekarang berubah dengan ketika waktu itu vaksin dibuat. Jadi perlindungannya lebih kecil. Dan ini ya, ini yang akan mempersulit kita juga untuk COVID ini. Jadi kalau kita rentan mengalami infeksi flu, lebih baik vaksin flu saja Bapak Ibu ya. Vaksin flu banyak manfaat yang bisa didapat ya, harganya murah dan divaksin setahun sekali, seperti itu. Nah, untuk produk Maximax untuk flu ini sangat bisa membantu ya. Misalnya kita bisa lihat di sini yang membantu sekali itu Maxibio. Maxibio yang bersifat, yang di sini mengandung banyak antioksidan, ya, bersifat antiinflamasi. Ya, orang mengalami infeksi apapun kan biasanya ada inflamasi di situ. Nah, ini Maxibio bisa membantu, juga antioksidan bisa menguatkan imun kita untuk mencegah infeksi-infeksi umum yang terjadi seperti flu ini bisa membantu. Jadi sekiranya kalau kita minum Maxibio setiap hari 3 kali 1 ya, kalau kita tidak terkendala dengan biaya, itu cukup baik untuk mengcover infeksi-infeksi yang ada di sekitar kita. Ya, selain kita bisa kulitnya cerah, lebih kenyal, lebih kenceng gitu ya, tapi ada manfaat juga untuk melindungi kita dari infeksi dan membuat imun kita lebih kuat ya. Kalau imun kuat itu bukan hanya flu atau infeksi, yang lain-lain pun kita akan terbantu ya oleh dengan konsumsi Maxibio ini. Imun kuat kan akan mengcover banyak hal. Ya, sumber penyakit itu kita mengalami penyakit, kita sakit itu kan karena imun kita rendah, turun.
Itu saja intinya. Imun rendah turun, penyakit datang, ya seperti itu. Imun kuat, sehat, penyakit lari, menghindar, tidak datang gitu kan, seperti itu. Nah, jadi Maxibio bisa membantu. Maximax membantu dalam hal penyerapan nutrisi yang kita konsumsi dengan cara dia membersihkan usus kita, melancarkan BAB, sehingga nutrisi yang kita makan itu, kita konsumsi bisa diserap maksimal. Kemudian membuat tubuh ideal. Tubuh ideal itu akan membantu kita lebih sehat. Ya, selain imun kuat dengan Maxibio, Maxlim itu membuat tubuh kita lebih ideal, dan itu biasanya akan seseorang akan lebih sehat ketika tubuhnya ideal. Ketika tubuhnya kegemukan, itu sumber penyakit lainnya selain infeksi. Nah, jadi bisa kita di sini. Kalau Maxibus, ya kita bisa gunakan dan mendapat manfaatnya karena melancarkan aliran darah, kita lebih fit, lebih segar, sehingga dengan fitnya ini kita juga selera makannya tetap terjaga untuk menopang nutrisi tubuh kita. Kemudian kita konsumsi penyerapan maksimal karena dibantu oleh Maxlim. Kemudian dengan nutrisi juga, dengan tubuh yang fit ini, kita bisa mengkonsumsi banyak sayur buah, atau kita konsumsi Maxibio sehingga meningkatkan imun kita. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita memang rentan ya, sering mengalami flu, cobalah minum Maxibio ini ya, minimal Maxibio. Kemudian ketika ada gejala flu, segeralah minum obat flu. Itu tidak mau harus cepat. Begitu ada gejala bersin, meler, udah langsung saja minum obat. Obat untuk flu itu, yang pertama langsung 2 tablet atau 2 kapsul, udah gitu ya. Seterusnya ikutin sesuai anjuran. Ya, kalau 3x1 berarti yang pertama 2, yang keduanya ya 1-1 atau 2 juga yang kedua ya, 2 kapsul juga. Sampai kita merasakan lebih enak, lebih nyaman. Nah, begitu minum obat flu, berhenti, lanjutkan kira-kira 1-2 hari. Ketika flu-nya benar-benar berhenti, ya stop semua obat ya. Tidak perlu diminum sampai habis, sampai 1 strip atau apa gitu, tidak perlu. Minum sampai gejala, setelah satu hari gejala hilang. Ya, setelah 1 hari gejala tidak muncul lagi, sudah tidak ada, ya sudah berhenti. Minum obatnya, ya tinggal lanjutkan dengan produk herbal suplemen seperti Maximax ini. Ya, minimalnya ada Maxibio ini, minum rutin 2x1 kah, 1x1, 3x1 gitu ya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi fisik kita, minum ya, kombinasi dengan Maxibus dan Maxlim. Ya, begitu dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai influenza, cara penularannya dan terapinya. Dan tentunya ini juga membantu kita dalam rangka memaksimalkan pengetahuan kita waktu menyampaikannya ke klien ya, terhadap produk Maximax ini, manfaat produk Maximax, manfaatnya terhadap kesehatan kita, baik untuk mencegah, ada unsur terapi, tanda kutip, itu bisa kita sampaikan lebih baik, khususnya untuk flu yang saat ini kita bahas. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat.